Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hijranita Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Pada video sebelumnya saya sudah menayangkan tentang cara mengisi menu pada menu pengaturan Srikandi ya, aplikasi Srikandi. Nah, pada video berikut ini kita akan melihat bagaimana caranya kita mengupload naskah dinas yang telah kita siapkan sebagai surat yang akan kita kirim atau sebagai naskah dinas yang akan kita kirim, dan nantinya surat ini akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya kita persiapkan dulu naskah dinas yang akan kita kirimkan. Yaitu di sini saya memilih bentuk naskah dinas dari yaitu berupa laporan perjalanan dinas. Baik, di sini sudah saya persiapkan laporan perjalanan dinasnya, Bapak Ibu ya. Kita sudah persiapkan. Kemudian sebentar, saya akan lihat lagi ke sini. Kemudian setelah disiapkan di sini ya, laporan perjalanan dinas yang sudah kita buat dan sudah tentunya juga sudah menyesuaikan dengan format laporan perjalanan dinas yang tersedia di dalam peraturan Gubernur Bengkulu nomor 26 tahun 2010. Di sini saya contohkan salah satu adalah laporan perjalanan dinas. Di sini kabupatennya saya gunakan Kabupaten Latihan Srikandi ya, karena ini hanya untuk latihan, digunakan hanya untuk latihan, sehingga naskah dinasnya kita juga tidak terlalu spesifik. Di sini ada naskah dinas, yaitu laporan perjalanan dinas yang sudah saya susun, sudah selesai, dan naskah dinas ini akan saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, dan juga akan saya kirimkan kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Oke, setelah yakin naskah dinas yang kita buat sudah selesai, maka di sini kita langsung masuk ke akun aplikasi Srikandi kita ya. Ini akun aplikasi Srikandi saya tidak akan mengulas kembali tentang bagaimana mengisi menu pengaturan, tapi saya akan langsung ke registrasi naskah keluar. Karena di sini saya akan mengirimkan naskah keluar berupa laporan yang saya sudah siapkan tadi. Oke, saya akan langsung mengklik menu registrasi naskah keluar, dan keluar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya fokuskan sebentar, ada beberapa menu, dan perhatikan di sini bahwa terdapat beberapa tanda bintang ya. Tanda bintang merah ini artinya kita harus mengisi pada kolomnya. Jadi kalau tidak diisi maka tentu saja akan terjadi kendala atau surat naskah dinas kita, surat atau naskah dinas kita tidak bisa kita kirimkan. Oke, saya lanjutkan dengan langsung mengklik atau memilih dikirim melalui. Di sini saya memilih dikirim melalui bidang pembinaan. Jadi saya cukup memanggil di sini bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan, di mana saya bertugas ya. Di sini saya klik di sini. Kemudian jenis naskah saya pilih dengan laporan ya, laporan perjalanan dinas. Kemudian di sini saya memilih sifat naskah adalah biasa. Kemudian tingkat urgensinya juga biasa. Kemudian saya memilih klasifikasi di sini adalah karena ini terkait dengan laporan perjalanan dinas pembinaan kearsipan, maka saya akan memilih klasifikasi pembinaan kearsipan ya Bapak Ibu. Di sini ya. Jadi kita menyesuaikan dengan naskah dinas yang kita bikin. Nah, ini ada beberapa pilihan. Di sini saya memilih bimbingan dan konsultasi ya. Seperti itu, karena yang saya laksanakan adalah pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pada unit kearsipan yang ada di Kabupaten Latihan Srikandi. Setelah diisi ini Bapak Ibu, klasifikasi naskah dinas ini digunakan nanti akan tercantum pada nomor naskah dinas kita ya. Karena parameter penulisan penomoran naskah dinas
memang mengharuskan mencantumkan klasifikasi arsip. Nah, di sini kita ambil nomor, secara otomatis ambil nomor sudah seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit yang saya edit ya. Nah, seperti ini. Setelah ambil nomor, kemudian saya mengisi di sini hal ya. Kita langsung mengisi hal, yaitu laporan perjalanan dinas atas nama Hijranita ya, seperti itu. Bisa ya menyesuaikan Bapak Ibu, halnya di sini kita isi menyesuaikan dengan naskah dinas yang kita buat. Kemudian ini mengisi kolom isi ringkas. Saya isi di sini seperti ini ya, ringkas saja, namanya ringkas, tapi cenderung lebih banyak dibandingkan dengan isian pada kolom hal ya. Ini kolom hal seperti ini. Di sini agak lebih spesifik lagi, laporan perjalanan dinas atas nama Hijranita ke Kabupaten Latihan Srikandi ya, Srikandi, seperti itu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, saya menggunakan nama kabupaten fiktif ya, Kabupaten Latihan Srikandi. Setelah selesai, maka kita mengisi kolom choose file. Kita pilih naskah yang akan kita kirimkan. Di sini kita pastikan dulu di mana kita meletakkan laporan ini. Saya pastikan lagi, saya save as, kemudian saya isi di kegiatan di sini ya, laporan perjalanan dinas. Di sini laporan perjalanan dinas ke Latihan Srikandi saya simpan. Kemudian saya masuk lagi ke aplikasi Srikandi. Tadi saya mencari di mana naskah dinas tersebut saya simpan. Di sini ya, laporan perjalanan dinas latihan ini Srikandi. Ini saya pilih, kemudian dia akan file Word tersebut akan masuk di dalam aplikasi Srikandi kita. Setelah yakin terisi, kemudian langsung ke menu tujuan utama. Di sini tujuan dari naskah dinas ini adalah saya tujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Mary Sasdi ya, sudah ada. Kemudian juga saya tujukan kepada Bu Dian, Ibu Dian, yaitu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu. Oke. Jadi surat ini saya tujukan, laporan ini saya tujukan hanya ke kepada dua penerima naskah tersebut. Setelah selesai pengisian tujuan naskah dinas, kemudian diisi verifikator juga saya sendiri, kemudian penandatanganan suratnya juga saya sendiri ya. Saya pilih seperti ini, kemudian tipe tanda tangannya adalah TTE. Sudah saya klik di sini ya. Kita pilih TTE. Kemudian setelah itu kita periksa kembali apakah semua menu yang ada bintangnya sudah diisi. Karena bila ini tidak diisi, maka pada saat kita upload kita repot Bapak Ibu ya, mesti mengisi kembali dari awal. Karena secara otomatis manakala kita lalai, maka kolom-kolom tersebut ada beberapa kolom yang kosong, kembali kosong. Setelah yakin ini berisi dengan baik, sudah terisi semua, terutama pada kolom yang berisi bintang, kita simpan ya naskah dinas yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu naskah keluar. Begitu kita keluar simpan tadi, kita lihat ada menu naskah keluar di sini. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu, yang seperti ini laporan perjalanan dinas yang saya buat tadi. Setelah itu, untuk memastikan apakah naskah dinas yang kita buat ini sudah rapi, kemudian sudah sesuai, kita lihat ya dengan cara kita koreksi ulang, review ulang dengan cara mengklik tanda mata pada tabel naskah keluar yang akan kita lihat. Ini kita klik gambar mata, kemudian kita pastikan ya, terkadang terjadi seperti ini Bapak Ibu ya, tidak usah panik, tidak apa-apa, kita cukup mereload ya, klik ini reload, tidak pada bagian sebelah kiri atas, kita reload kembali sampai naskah dinas yang telah kita buat itu bisa kita lihat. Sini ya, bisa tampil pada beranda akun Srikandi kita ya. Jadi kadang butuh berapa kali mesti di reload ya Bapak Ibu, seperti ini. Kadang terjadi gangguan, mungkin karena server sibuk dan sebagainya. Seperti ini ya. Setelah kita lihat ini sudah jadi, maka
tampil seperti ini naskah dinas yang sudah saya buat tadi. Di sini perhatikan bahwa tanggal naskah dinas masih keluar merah, berwarna merah. Artinya naskah dinas ini belum belum ditandatangani. Nah, setelah yakin ini benar seperti itu Bapak Ibu, sudah pas juga, maka kita klik pada bagian atas kanan atas dari berandanya aplikasi Srikandi kita ada tulisan kirim konsep ya. Nah, pada saat kita kirim konsep, klik kirim konsep, maka naskah ini akan terkirim ke verifikator yang sudah kita pilih ya. Ini. Jadi Anda akan mengirim naskah ini dengan nomor ini ke verifikator. Ya, seperti itu, verifikatornya adalah saya sendiri, ya kita klik ya kirim. Demikian Bapak Ibu, setelah terkirim, bila verifikatornya adalah orang lain atau pejabat, misalnya pejabat struktural, tentunya kita bisa menginformasikan kepada yang menjadi verifikator bahwa ada naskah dinas yang kita buat dan membutuhkan verifikasi. Nah, di sini saya tidak memberitahukan karena saya verifikator naskah dinas tadi adalah saya sendiri. Maka saya langsung masuk ke menu saya kembali, saya bisa memilih di beranda ya. Di sini terlihat naskah yang belum diverifikasi, atau juga bisa mengklik pada menu verifikasi. Ini menu verifikasi seperti ini terlihat ya, ini kita klik seperti ini Bu, tanda mata Bapak Ibu ya, tanda mata ini gambar mata kita buka, kita klik seperti itu, maka terlihat naskah dinas yang perlu diverifikasi, yaitu naskah dinas laporan perjalanan dinas tadi. Kita gulir, maka verifikator menggulir sampai bawah sampai ketemu gambar pensil ya Bapak Ibu. Ini adalah gambar pensilnya, dan tentunya dalam proses verifikasi naskah dinas ini kita klik gambar pensil tersebut, kemudian kita memilih apakah kita telah menyetujui atau menolak draft dari naskah dinas yang perlu diverifikasi tadi yang dikirim kepada kita. Di sini saya memilih langsung setuju ya Bapak Ibu. Setuju, kemudian kita klik kirim. Klik kirim lagi di sini. Nah, naskah dinas ini sudah diverifikasi dan otomatis akan naik kepada penandatanganan ya. Akan masuk di menu pejabat penandatangan naskah dinas tersebut atau personal yang akan menandatangani naskah dinas tersebut. Di sini tanda tangannya adalah saya sendiri, proses penandatanganannya dilakukan oleh saya sendiri, maka saya cukup berada di menu saya sendiri, di akun Srikandi saya sendiri. Di sini saya klik beranda, kemudian saya memilih gambar ya pena ya, ada gambar pena, kemudian klik pada tulisan tanda tangan yang dicetak tebal ya. Ada 2 naskah, maka saya akan memilih naskah yang barusan saja saya buat, yaitu naskah laporan perjalanan dinas yang saya buat tadi. Di sini kemudian kita kembali klik gambar mata, kemudian akan terlihat ya, ditampilkan ini adalah naskah dinas yang membutuhkan tanda tangan secara elektronik yang sudah kita atur tadi. Jadi kita gulir, kemudian penandatangan naskah ini juga melakukan fungsi verifikasi. Jadi misalnya belum setuju bisa menolak, atau bila setelah setuju boleh langsung diterima. Di sini juga kita mencari gambar pensil, kemudian diklik seperti itu ya. Nah, jadi ini fungsi verifikasinya, bisa memilih ditolak. Bila ditolak, kita harus mencantumkan alasan kenapa naskah dinas tersebut ditolak untuk ditandatangani. Nah, di sini saya langsung memilih menu setuju, memilih bagian setuju ya. Saya klik di sini setuju. Manakala setuju tidak perlu mengetikkan catatan pada kolom catatan. Langsung diklik kirim ya. Klik kirim seperti itu. Nah, maka seperti ini Bapak Ibu. Di depan kita sekarang langsung tampil tulisan seperti ini ya, ambil nomor, kemudian ambil nomor kita klik ya. Kita klik di sini tadi ada sedikit perubahan. Kemudian setelah klik nomor, ambil nomor, kita akan lihat bahwa nomor induk kita sudah sesuai dengan nomor induk kita yang sebenarnya ya. Kemudian di sini mengisi keyphrase. Nah, keyphrase ini adalah
berupa password Bapak Ibu yang diberikan oleh BSRE guna proses penandatanganan kita. Jadi Kepres ini hanya dimiliki oleh orang yang mendapatkan sertifikasi tanda tangan elektronik ya. Di sini saya sudah mendapatkan Kepres. Nah, kemudian Kepres ini karena sudah pernah saya gunakan otomatis dan sudah saya simpan, maka otomatis saya tidak perlu mengetikkan secara ulang lagi, mengetikkan secara manual, karena sudah ada di dalam aplikasi ini, sudah terekam. Nah, setelah ini berisi ya Bapak Ibu, nomor induk sudah terisi, nomor sudah terisi, ya ini nomor sudah terisi, Kepres juga sudah diisi, maka klik proses TTE. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi malam kita mengalami kendala cukup lama dan ternyata alhamdulillah pada kali ini proses penandatanganan cukup cepat ya, berlangsung dengan cepat. Nah, alhamdulillah berarti tidak ada kendala dan tanda tangan elektronik saya sudah tercantum pada naskah dinas yang saya buat, dan tadi pada tanggal ini berwarna merah, sekarang sudah berwarna hitam. Seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah jadi naskah ini ya, setelah jadi sudah ditandatangani ya. Seperti ini, lihat Bapak Ibu ya, tanda tangannya sudah. Kemudian kita kirim ya, itu tadi baru ditandatangani. Sekarang kita akan kirim naskah yang dibuat tadi kepada penerima naskah. Tadi ada penerima naskah, saya buat dua, adalah Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Mary Sasdi. Jadi laporan perjalanan dinas yang saya buat ini tadi akan saya kirimkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan juga kepada kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan ya. Ini lidah bersilat-silat ya, agak cadel. Oke, saya naskah dinas tersebut akan saya kirimkan juga kepada penerima naskah kedua, yaitu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Ibu Dian Fitrisari. Kita klik kirim naskah. Ya, di sini ada notis lagi bahwa sudah pasti naskah dinas ini dikirim kepada Bapak Mary Sasdi dan kepada Ibu Dian Fitrisari. Oke, kirim. Maka saat ini naskah dinas yang saya buat sudah terkirim dan sudah masuk ke akun Bapak Mary Sasdi dan Ibu Dian Fitrisari. Di sini kita bisa lihat ini masanya, yaitu kita lihat historinya pengiriman naskah, pembuatan naskah dinas tadi ya. Pertama pada 836 naskah saya buat, kemudian 839 saya kirim dari kapal saya sendiri, kemudian 840 saya menyetujui, kemudian 842 saya memproses setujui lagi, kemudian sebagai penanda tangan, kemudian 843 saya menandatangani, dan 845 saya mengirim naskah dinas ini kepada penerima naskah dinas. Bisa dilihat di sini bahwa hanya membutuhkan waktu kurang lebih 6-7 menit sampai naskah tersebut terkirim. Sekitar 7 menit ya, dari 836 pembuatan naskah dinas dan tanda tangan naskah dinas dikirim itu pada 845, dan sekarang naskah dinas tersebut sudah, insya Allah sudah berada di akun Ibu Dian Fitrisari maupun akun Bapak Mary Sasdi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses upload naskah dinas ke aplikasi Sri Kandi dan juga proses tanda tangan elektronik pada aplikasi Sri Kandi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dengan penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.